Allah ya Rabbal Alamin. Ya, karena ampunan Allah itu dijemput, bunda. Kita dulu meninggalkan sholat, pengen dapat ampunan Allah, perbaiki sholatnya, dijemput. Semampu kita, kan tadi, kalaupun kita nggak selesai, Allah maafkan. Lihat betapa maha baiknya Allah kepada kita. Itulah ya bunda cara mengqadha atau mengganti sholat yang masa lalu kita banyak tinggalkan. Akan tetapi ada satu bahasan lagi. Atau ada satu topik lagi yang harus kita tahu. Ini menyangkut sah atau tidaknya sholat kita. Jadi jangan sampai kita sholat tiap hari. Sholat qadhanya istiqomah. Tapi na'udzubillah sholat yang dikerjakannya sia-sia. Apa maknanya sia-sia? Sholatnya tidak sah. Tidak bernilai di sisi Allah disebabkan melakukan kesalahan dalam sholat. Kenapa saya bahas? Karena kesalahan ini adalah kesalahan yang sering terjadi di antara sholat kita. Sehingga jikalau kesalahan ini ada dalam sholat, sholat menjadi tidak sah. Sholatnya menjadi batal tanpa sadar, bahkan kesalahan tersebut haram dilakukan di dalam sholat. Siapa yang mau tahu ilmunya ya bunda? Ustaz, memang apa kesalahan yang haram dilakukan dalam sholat? Menyebabkan sholat batal dan tidak sah. Yang mau tahu, yang masih semangat, komen mau. Silakan. Kak Tri, Kak Tini, waalaikumsalam. Ustaz, qadha subuh boleh setelah subuh? Boleh. Karena sholat wajib ya. Kalau setelah subuh itu kan tidak boleh sholat sunnah. Ya, setelah subuh dan setelah asar tidak boleh sholat lagi kalau sholat sunnah. Tapi kalau qadha itu sholat wajib, sholat fardu, maka boleh dikerjakan. Boleh. 40 orang siap, Masya Allah. Masih semangat ya? Kita lanjut. Alhamdulillah. Kesalahan yang pertama yang dapat menyebabkan sholat menjadi sia-sia, menjadi tidak sah, ya, apabila tersalah pada niat sholat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu pondasinya adalah niat, kata Nabi. Apalagi di dalam sholat. Ya, karena niat termasuk dalam rukun. Kalau niatnya salah, maka sholatnya tidak sah. Apalagi tidak niat. Contohnya gimana niat yang salah? Contoh. Aku niat sholat subuh karena Allah Ta'ala. Kita niat dalam hati seperti ini. Ada nggak yang seperti ini? Bukannya niat di dalam hati. Betul. Betul, memang dalam hati kita niat. Contoh, kita niat dalam hati dengan kalimat seperti ini. Ada nggak yang seperti ini? Kalau ada boleh komen. Oh ada, saya. Saya niat dalam hati seperti ini. Aku niat sholat subuh karena Allah Ta'ala. Aku niat sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Ada. Masya Allah. Maka ya bunda, tadi saya sampaikan. Ini adalah contoh niat yang salah. Mohon maaf. Maka alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar perbaiki sholat sama-sama bareng-bareng. Karena niat seperti ini salah, tidak sah sholatnya. Kenapa? Apa yang salah? Kesalahannya adalah tidak sempurna syarat di dalam niatnya. Bunda, kita buka kitab Safinatun Najah. Di dalam kitab Safinatun Najah, ketika kita niat ada 3 syarat. 3 perkara yang wajib dijaga. Qasad, ta'arrud, dan ta'yin. Ada nggak yang baru dengar? Siapa yang baru dengar istilah ini? Pertama, harus ada qasad. Yang kedua, harus ada ta'arrud. Dan yang ketiga, harus ada ta'yin. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Apa yang dimaksud qasad? Qasdu syai'. Memaksudkan sesuatu. Dalam hati tentu. Kita mau sholat, maka mesti adanya qasad. Memaksudkan dalam hati bahwa kita sholat. Aku sholat.
saya sholat. Ada yang baru dengar? Alhamdulillah. Sengaja aku sholat dengan bahasa apapun. Dalam hati memaksudkan bahwa kita sholat. Yang kedua adalah ta'arrud. Apa itu ta'arrud? Menyatakan kalimat fardu. Aku sholat fardu. Aku niat sholat fardu. Kalau sholatnya sholat wajib. Wajib menyatakan kefarduan sholat. Dan yang ketiga adalah ta'yin. Apa itu ta'yin? Menentukan jenis sholat. Sholatnya sholat apa nih? Oh, saya mah sholatnya sholat subuh. Maka wajib dinyatakan subuhnya. Maka sebenarnya ayah bunda, menurut aturan, menurut syariat, kita niat seperti ini sudah sah. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Cukup nyatakan dalam hati, aku sholat fardu subuh. Sah. Kenapa saya katakan sah? Karena kata para ulama sah. Karena memenuhi semua syaratnya. Saya tanya ayah bunda, mudah atau susah? Kalau kita tahu ilmunya dalam ibadah, ibadah lebih susah apa lebih mudah? Mudah nggak? Jauh lebih mudah, insya Allah. Mudah. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Cukup yang wajib, aku sholat fardu subuh. Sah. Jelas ya bunda? Sah. Adapun menyatakan rokaat, menghadap kiblat, tunai, qadha, imaman, makmuman, karena Allah Ta'ala, itu semua sunnah. Tak wajib dinyatakan. Jelas ya bunda? Lalu kenapa niat di atas tidak sah? Teman-teman? Aku niat sholat subuh karena Allah Ta'ala. Kenapa tidak sah? Apa syarat yang kurang? Coba semuanya periksa. Apa syarat yang kurang? Fardunya tidak ada. Betul Kak Iya. Tulang lubis, Kak Sweet. Ya, Kak Tiantin, Kak Indra, Kak Husni. Niat di atas dikategorikan salah dan tidak sah sholat karena tidak menyatakan kefarduan sholatnya. Ya, maka siapa yang sholat tapi tidak menyatakan fardu, maka tidak sah sholatnya, menjadi sholat yang sia-sia. Maka rugi kalau kita tak tahu ilmu ayah bunda. Jelas? Jangan lupakan menyatakan fardu di dalam sholat yang wajib. Sholat boleh Kak Romlah? Boleh. Jelas ayah bunda? Kesalahan yang pertama, tolong komen angka 1, tanda kita faham ilmu yang pertama. Silakan. Jelas ya? Seperti itu. Jadi masih banyak orang yang mohon maaf, sholat sesuka hati. Yang penting sholat Allah maha tahu kok. Yang penting ibadah Allah maha tahu kok. Kan banyak yang gitu. Contohnya tadi ada yang komen. Ya. Yang diterima atau tidaknya bukan kebetul. Diterima atau tidaknya sholat kita itu urusan Allah. Tapi sah atau tidaknya sholat kita itu urusan kita. Karena Allah telah memberikan aturannya seperti itu. Ya, dan tak mungkin sholat kita diterima kalau sholatnya tidak sah. Ya, maka minimal ikuti aturannya, sah dulu sholatnya. Mau diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita sudah berusaha belajar. Jaga ilmu-ilmu, aturan-aturan yang Allah tetapkan. Gitu. Bukan berarti, wah udahlah gak usah belajar. Allah maha tahu. Tapi gak mau belajar, itu yang sia-sia. Lanjut ya bunda. Masih semangat semua ya? Barakallah. Terima kasih untuk semua yang sudah sampai sekarang. Stay ya. Barakallah. Mudah-mudahan manfaat ilmunya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita.